Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya dahsyat. Pagi hari kami siapkan kita bersama-sama dalam kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang untuk menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir Katakan memulihkan. hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari angkat suaranya bersama-sama. Katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
terbaik Tuhan. Hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Darah-Mu, Engkau telah menebus setiap kami Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, oh mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. mari angkat suaranya. Oh, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Katakan kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu melingkupiku. kami sungguh bersyukur Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Raja kami. Haleluya. Hiara lama ya lama syada ya damas. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, mari bersyukur. Haleluya. Hiara lama ya lama syada ya lama. Kami sungguh percaya Tuhan di hadirat-Mu ada urapan yang baru Tuhan, ada sukacita, ada kuasa yang terus mengalir. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Hiara lama ya lama syada ya namas. Mari alami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh Yesus, Engkau sumber sukacita di dalam kehidupan setiap kami, sumber pertolongan. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pertolongan. Haleluya, haleluya. Mari kita terus menyembah Dia. Kiara lama ya lama syada ya lama. Haleluya. 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 Engkau sungguh baik. Engkau selalu ada setiap musim apapun yang kami hadapi dalam kehidupan setiap kami. Satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyatakan iman kami Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupan kami Tuhan.
Kami mau datang dengan segenap hati kami, hanya untuk menyembah, meninggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Mari kita angkat pujian ini. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan terima kasih. hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan Saya undang untuk bangkit diri beri semuanya. oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita mau bersama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Mari bersama-sama. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuat. Siap melompat bagi Tuhan kok. Oh. Api kemuliaan-Nya tercurah dari, Katakan penuhi. bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Lebih semangat lagi katakan api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Katakan penuhi. Haleluya, ada lawatan Tuhan. Come on. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Katakan beritakan bahwa Yesus
Tuhan, amin. Haleluya. Tepuk tangannya boleh di atas kepala Bapak Ibu. Dari hari ke hari tak pernah terbantahkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah. Siapa lompat bagi Tuhan, Bon? Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Lebih lagi kita akan pujian nih Bapak Ibu. Dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbantahkan, katakan berkat-Mu turun haleluya atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. tak berkesudahan, Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. tak berkesudahan, Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. seberapa kita yang percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita? Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Oh, 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 lebih lagi. Kesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hari, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Engkau layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Mari angkat suaranya bersama-sama. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. sekali katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, terima kasih Yesus. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada rancangan-Mu yang besar atas kehidupan kami. Ada tujuan yang besar Tuhan ketika Engkau memanggil kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami datang, membawa penyembahan kami Tuhan, membawa korban syukur kami. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya.
anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari katakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus Ketiga yang Esa, yang kami muliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tahu hidup kami hanya anugerah semata-mata. Karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan karena itu biarlah hidup kami selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu dalam hidup kami datang daripada-Mu. Dan biarlah karena kebaikan-Mu yang sangat berlimpah-limpah, kami juga boleh mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan karena itu tolong kami, supaya kami boleh ada selalu dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menyenangkan hati-Mu. Dan karena itu pagi hari ini, siang hari ini kami bersama-sama buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah. Kami buka hati kami percaya hati kami sudah Tuhan ubahkan jadi tanah yang subur. Untuk firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu semata-mata. Karena hamba-Mu hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Saya lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang semuanya. Shalom. Ya, semuanya pasti dalam keadaan baik hari ini. Amin. Ya, kita bersyukur bisa bersama-sama beribadah. Ya, dan saya juga bersukacita siang hari ini saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pak Ishak dan tim penggembalaan, Ibu Ripka juga yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya berdoa biar apa yang saya sampaikan jadi berkat buat kita semua. Ya, Saudara, siang hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul menjadi lebih dari pemenang. Ya,
Enggak, tolong ya. Saudara, saya ingin sampaikan firman Tuhan saat ini saudara, karena saya percaya ini adalah satu hal yang sangat penting di saat-saat ini, yang kita harus tetap percaya bahwa firman Tuhan ini berlaku buat kita apapun keadaannya. Amin. Ya. Kenapa saudara? Karena kita tahu semua keadaan saat ini bukan keadaan yang mudah saudara ya. Kita melihat dengan ada berbagai kejadian di dunia, peperangan-peperangan yang sedang terjadi, ya, dan berbagai hal yang lain saudara yang terlalu banyak untuk dijelaskan, menyebabkan keadaan sedang gak mudah bagi setiap kita. Ya, tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita datang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Amin. Karena itu kita percaya saudara, Tuhan sudah menetapkan bagian yang ditentukan untuk jadi berkat dalam hidup kita. Amin. Ya, dan karena itu biar kita tetap bersemangat ya untuk menjalani kehidupan ini meskipun kita sedang mengalami masa yang gak mudah. Ya, karena sekali lagi kita percaya berkat segala sesuatu yang baik dalam hidup kita datang dari Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah itu demikian juga buat setiap kita, tidak ada yang mustahil buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, nah saudara, biar firman hari ini memberikan kita semangat ya untuk kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Meskipun keadaan enggak baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, saya mau ajak kita untuk membaca lebih dulu. Next, tolong. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 37. Ya. Bisa ya. Sebelumnya ya. Ya, mari ya kita baca sama-sama saudara dengan suara keras ya. Semoga bisa cukup jelas ya. Mari kita baca saudara, 2, 1. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saudara, Rasul Paulus menceritakan kehidupannya saudara ya, yang seringkali harus dilalui dengan menghadapi banyak kesusahan, ya, menghadapi banyak bahaya. Tetapi Rasul Paulus bersaksi bahwa dalam menghadapi semua itu, dia selalu keluar jadi pemenang. Bahkan dikatakan dia jadi lebih daripada pemenang. Oleh siapa? Oleh Dia, oleh Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita juga. Amin. Ya, karena itu saya percaya kita semua juga punya pengharapan yang sama, kita juga akan mengalami seperti yang Rasul Paulus alami. Amin saudara. Meskipun ada kesusahan, ada pergumulan, ada proses dalam hidup kita, tapi selama kita tetap ada di dalam Tuhan, di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita akan selalu mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, nah saudara, tetapi kita harus sepakat yang dimaksud dari pemenang, bahkan lebih dari pemenang adalah seseorang yang dapat tetap bertahan dalam imannya, bertahan dalam panggilannya, dan menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik, meskipun ada banyak kesusahan, bahkan penderitaan yang dialami. Jadi saudara, yang dimaksud dengan pemenang, apalagi lebih dari seorang pemenang, adalah orang-orang yang meskipun mengalami kesusahan, ya, pergumulan, proses, tetapi dia bisa tetap bertahan dalam imannya. Artinya saudara, kesusahan apapun yang terjadi tidak membuat dia kecewa sama Tuhan. Tidak membuat dia mundur dari Tuhan. Dan tidak membuat dia meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang adalah seorang yang meskipun ada kesusahan-kesusahan dalam hidupnya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Ya. Dan juga saudara, seorang pemenang lebih dari pemenang adalah dia adalah orang yang bisa tetap bertahan dalam panggilannya. Ya, maksudnya bagaimana? Saudara, misalnya kita dipanggil untuk berkeluarga menikah. Artinya kita akan jadi suami dari pasangan kita, atau kita jadi istri dari pasangan kita. Kita dipanggil untuk menjadi suami atau istri buat pasangan kita. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang lebih dari pemenang, meskipun dia mengalami kesulitan, kesusahan, ya, dan berbagai macam pergumulan dalam kehidupannya, dalam panggilannya sebagai suami atau istri, tapi dia tidak pernah meninggalkannya, saudara. Dia akan tetap memenuhi panggilannya untuk jadi suami dan menjadi suami seperti yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Amin. Ya, seorang yang lebih dari pemenang adalah juga seorang istri misalnya. Ya, meskipun ada kesulitan dalam rumah tangga, dalam kehidupan, tapi dia akan tetap
bertahan dalam panggilannya menjadi istri yang terbaik buat suaminya. Apapun kesusahan yang dialami. Amin saudara. Karena cukup banyak saudara orang-orang yang waktu keadaan baik, wah suami istri juga baik saudara ya keadaannya. Tapi waktu keadaan sulit saudara, ya hubungan suami istri yang tadinya baik jadi enggak baik. Saling menyalahkan, ya saling kecewa, saling marah dan lain sebagainya. Ya, bahkan banyak yang akhirnya memilih untuk berpisah, saudara. Nah, kalau begini artinya kita tidak bertahan dalam panggilan kita. Mungkin ada yang tidak berpisah, tapi hubungan sudah enggak baik. Ya, waktu di luar mungkin kelihatan baik, tapi ternyata waktu di dalam, saudara, sudah enggak ada komunikasi misalnya. Nah, kalau orang-orang seperti ini, berarti dia tidak bertahan dalam panggilannya. Betul, saudara? Tapi kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Enggak mudah jadi suami di saat-saat ini memang. Tapi kita mau tetap bertahan, dan saya mau jadi suami yang terbaik. Ya, nggak mudah jadi istri dalam keadaan sekarang seperti ini. Tapi saya mau jadi istri yang terbaik buat pasangan saya, ibu yang terbaik buat anak-anak saya. Amin. Demikian juga kalau kita dipanggil sebagai pengusaha, sebagai profesional, karyawan, kita mau tetap bertahan dalam panggilan kita, melakukan yang terbaik. Ya, buat pekerjaan kita, buat usaha kita, buat perusahaan di mana kita bekerja dan lain sebagainya. Ya, dan juga saudara seorang pemenang. Dia adalah seseorang yang tetap menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik, meskipun ada kesusahan yang sedang dihadapi. Jangan kita jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan hanya pada waktu keadaan lagi enak, gampang. Tapi kita tetap mau setia dalam pelayanan kita, meskipun keadaan lagi enggak mudah. Amin. Karena kita mau lebih jadi daripada pemenang. Amin, saudara. Ya, saya mendorong semua rekan-rekan pelayan Tuhan di tempat ini, mari tetap tekun dan setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Karena kekuatan kita bukan datang dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Itulah pemenang, saudara, bahkan lebih dari pemenang. Ya. Tetapi saya mau pastikan, saudara, kalau kita mau jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bukan berarti kita harus cari-cari kesulitan. Ya. Percayalah, nggak usah dicari-cari, kesulitan bisa datang sendiri, saudara, betul? Ya. Karena itu bukan berarti kita harus mengalami kesulitan dulu baru jadi pemenang, enggak juga. Dan juga bukan berarti kalau kita ikut Tuhan Yesus isinya cuma kesusahan. Enggak seperti itu, saudara. Ya, karena banyak orang berpikir, aduh kalau ikut Tuhan Yesus susah enggak bisa bebas seperti orang-orang yang lain. Saudara, kalau kita ikut Tuhan Yesus memang ada perintah-perintah Tuhan yang harus kita tepati, kita harus ikuti. Tapi ingat, di dalam Tuhan juga banyak berkat-berkat, saudara. Amin. Bahkan banyak berkat-berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ya, karena itu Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus sangkal diri dan pikul salib. Amin. Memang ada sangkal diri dan pikul salib yang harus kita lakukan. Tapi ingat, juga banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Karena itu sekali lagi, kita harus belajar, meskipun ada kesulitan dalam hidup kita, tapi kita harus tetap bertahan dalam iman kita, panggilan kita, dan pelayanan kita kepada Tuhan. Barulah kita disebut sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, saudara, untuk hal ini saya mau membagikan 3 hal buat kita semua, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya mau mengajak kita next, betul? Kita harus berdoa lebih banyak. Amin. Saudara, sebagai orang Kristen saya percaya kita semua berdoa, betul? Ya, ada ungkapan doa itu adalah apa? Nafas hidup orang Kristen. Kalau orang Kristen nggak pernah berdoa, berarti saudara tidak bernafas seperti orang hidup yang nggak bernafas. Ya. Artinya mungkin jasmani saudara hidup, tapi roh saudara sebenarnya mati, saudara. Ya, dan karena itu saya mau mengajak kita, kalau di antara saudara masih ada yang belum nggak suka berdoa, nggak pernah berdoa, bahkan di gereja pun waktu hari Minggu nggak pernah berdoa, waduh, saya khawatir, saudara. Ya, ingat sebagai orang Kristen kita harus punya kehidupan doa pribadi, mesbah keluarga. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen nggak pernah berdoa, karena itu kekuatan kita, itu nafas hidup kita. Amin. Bahkan saudara, saya mau mengajak kita bukan hanya sekedar tekun berdoa, tapi mari kita berdoa lebih banyak. Ya, saya mau mengajak kita untuk melihat ini, saudara. Nanti kalau sudah baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, di sana Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bernubuat bahwa sejak saat itu hujan tidak akan turun di Israel. Selama berapa lama, saudara? 3,5 tahun. Ya, nah, saudara, kalau sudah baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1, Nabi Elia menubuatkan itu sekali ngomong, saudara. Ya, dia berkata kepada Ahab, demi Allah yang hidup yang kulayani, mulai hari ini
tidak akan ada turun embun maupun hujan di Israel sampai aku mengatakannya lagi. Dan Elia cuma ngomong sepatah kalimat itu saudara, dan langsung terjadi saudara. Hujan tidak turun. Ya, selama berapa lama? 3,5 tahun. Nah, setelah 3,5 tahun berlalu saudara, pada waktu Tuhan mau menurunkan hujan lagi atas Israel, Tuhan kembali mengutus Elia untuk mengakhiri masa-masa kekeringan itu saudara. Dan waktu Elia mau mengakhiri masa kekeringan itu, dituliskan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Saya bacakan buat saudara ya. Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, Elia berdoa di atas Gunung Karmel dengan cara sampai mukanya ada di antara kedua lututnya. Artinya kepalanya Elia itu sambil berlutut saudara, sambil menyembah gitu, sampai kepalanya itu ada di antara dua lututnya. Orang kalau berdoa nyembah saudara ya, maaf saya peragakan saudara ya, pasti kan biasanya begini, lalu kepalanya di sini saudara, betul? Tapi ini Elia saking sungguh-sungguhnya berdoa, sampai menarik dirinya sungguh-sungguh, sampai kepalanya ada di sini. Ya saya mungkin nggak bisa memperagakannya saudara. Tapi itulah yang dilakukan Elia. Saking sungguh-sungguh dia berdoa. Karena itu di Yakobus 5 ayat 17 dikatakan Elia itu manusia biasa. Tapi kenapa doanya berkuasa? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Ya, dan itu yang dilakukan Elia waktu dia mau menurunkan hujan. Dan kemudian dikatakan sesudah dia berdoa seperti itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Demikianlah sampai berapa kali? 7 kali. Artinya saudara, selama 6 kali Elia berdoa seperti itu, tidak terjadi apa-apa saudara. Baru waktu dia berdoa yang ke-7 kalinya, baru terjadi, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Dan Elia tahu artinya doanya dijawab Tuhan. Maka dalam sekejap mata langit jadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Saudara pernah pikirkan enggak? Waktu Elia memulai masa kekeringan dengan membuat hujan tidak turun, dia cukup ngomong sepatah kalimat. Saudara. Ahab, demi Allah yang hidupnya aku layani, mulai hari ini tidak akan ada turun embun dan hujan di Israel sampai aku mengatakannya lagi. Elia cuma ngomong begitu dan terjadi saudara. Tapi waktu dia mau menurunkan hujan lagi saudara, Elia nggak cuma ngomong loh. Dia harus berdoa sampai doanya seperti tadi saudara. Sampai kepalanya harus ada di antara kedua lututnya. Bukan cuma sekali ngomong. Dan itu pun dia nggak sekali berdoa. 6 kali berdoa nggak terjadi apa-apa, ke-7 kalinya baru terjadi. Kebayang nggak saudara perbedaannya waktu menghentikan hujan dan menurunkan hujan? Kenapa itu terjadi saudara? Yang pertama dia hanya sekali ngomong terjadi. Tapi yang kedua dengan susah payah dia berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita begini saudara, Elia meskipun dia seorang nabi, seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan, tapi tidak selalu dalam kehidupannya semuanya hal-hal yang mudah terjadi. Elia meskipun nabi yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dia pun mengalami hal-hal yang susah, yang sukar, yang gak mudah dalam hidupnya. Amin saudara. Memang ada saat-saat sekali ngomong, wah terjadi, gampang. Tapi ada saatnya Elia harus bergumul. Bahkan doa pun dia belum dijawab oleh Tuhan yang pertama. 6 kali berdoa pun belum dijawab. Tetapi waktu ke-7 kali berdoa, Tuhan menjawab. Amin saudara. Demikian juga saudara kita. Kita orang percaya, meskipun kita hidup dalam kebenaran, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan. Bukan berarti segala sesuatu dalam kehidupan kita akan selalu mudah. Ada juga hal-hal dalam kehidupan kita yang seperti Elia saudara. Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan, kesulitan, ya, bahkan mungkin penderitaan harus kita alami. Tetapi dalam semuanya itu, saudara, Tuhan memberikan kita satu jalan, yaitu kita berdoa. Amin, saudara. Doa membuat Elia sanggup menjalani hal-hal yang gak mudah dalam hidupnya, ya, sehingga saudara dia bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Coba kalau Elia putus asa saudara, aduh doa gak terjawab, 3 kali 4 kali gak terjawab. Tetapi saudara, Elia gak putus asa.
Sehingga akhirnya kehendak Tuhan terjadi. Amin, saudara. Sekali lagi dalam hidup kita, meskipun kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ada hal yang perlu perjuangan. Tapi menghadapi semua itu, jangan kita kecewa sama Tuhan, jangan mundur dari Tuhan. Amin. Dan kita harus banyak berdoa. Karena itu berdoalah lebih banyak kalau kita mau jadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, kalau kita lihat semua tokoh Alkitab tokoh-tokoh ya di dalam Alkitab, saudara, semuanya orang-orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang-orang yang berdoa, dan doa mereka lebih dari orang biasa, saudara. Daniel dikatakan 3 kali sehari dia selalu berlutut berdoa dan memuji Tuhan di tingkap-tingkap atas di rumahnya, saudara. Ya, bahkan waktu Daniel kalau berdoa dia menghadapi hukuman mati, saudara, menghadapi hukuman, Daniel tetap berdoa. Ya, kita tahu kisahnya, saudara, ya. Karena lawan-lawannya tidak bisa menjatuhkan Daniel dalam hal yang lain, karena itu mereka menjatuhkan Daniel dari ibadahnya. Mereka meminta raja membuat peraturan dalam 30 hari kalau ada orang yang berdoa sama dewa, sama Tuhan siapapun, harus dihukum, dimasukkan ke gua singa. Menghadapi hal itu Daniel tetap berdoa. Ya. Daud bahkan dikatakan 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Ya, karena itu mereka hamba-hamba Tuhan, orang-orang saleh di Alkitab, meskipun menghadapi keadaan yang gak mudah, tetapi mereka semua bisa bertahan, menang, bahkan jadi lebih dari pemenang. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tekun dalam doa. Bahkan mereka berdoa lebih banyak dari kebanyakan orang, saudara. Amin. Kalau saudara mau jadi lebih daripada pemenang, ayo di masa-masa ini berdoalah lebih banyak. Amin, saudara. Ya, memang ada saat-saat dalam hidup kita yang gak selalu mudah. Sekalipun kita hidup benar, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, pada waktu keadaan dunia mengalami seperti ini, kita pun bisa mengalami, saudara. Tetapi kita percaya bahwa dalam semua itu tetap ada anugerah Tuhan buat kita. Ada pertolongan Tuhan buat kita. Amin. Dan tetap Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu meskipun Elia mengalami kekeringan, saudara, ya, tapi Tuhan pelihara Elia di tepi sungai Kerit. Ya, dan waktu air sungai Kerit kering, saudara, Tuhan sudah menyiapkan seorang janda di Sarfat untuk menolong Elia. Karena itu percayalah, ya, mungkin kita harus menghadapi keadaan yang gak mudah, tapi tetap dalam semuanya itu tetap ada anugerah Tuhan buat kita. Amin. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Karena itu, saudara, waktu kita menghadapi keadaan yang gak mudah, mari kita berdoa lebih banyak. Tuhan Yesus pun meskipun dia Tuhan, dia juga tekun berdoa. Bahkan dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan sudah pergi keluar untuk berdoa. Ya, kalau kita kan kalau kebangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, waktu aku bangun aku tarik selimut lagi, gitu, saudara, ya. Tapi Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus pergi keluar untuk berdoa, padahal dia Tuhan, saudara. Karena Tuhan sedang memberikan contoh kepada kita, ada kuasa dalam doa. Amin. Karena itu kalau sudah mau menang, mengalami apapun juga, melewati apapun juga, berdoalah lebih banyak. Ada saatnya kita harus berdoa lebih banyak waktu kita menghadapi keadaan yang tidak mudah. Amin. Ya. Yang kedua, next, selain berdoa lebih banyak, bekerjalah lebih giat. Ya. Soalnya memang doa penting, harus. Tapi kita tidak bisa hanya berdoa saja. Kita pun harus bekerja. Dan ada saat-saat kita harus bekerja lebih giat. Ya. Kenapa, saudara? Pada waktu keadaan yang tidak mudah. Ya. Saudara, next tolong. Rasul Paulus berkata begini dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama, saudara, dengan suara keras, ya. Ayat ini 2, 1. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah apa? Bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Rasul Paulus itu dipilih Tuhan dengan kejadian mujizat yang luar biasa, saudara. Dan Rasul Paulus pun melayani Tuhan, disertai dengan kuasa yang dahsyat. Ya, sehingga sampai ada seorang anak muda yang jatuh, kemudian meninggal waktu mendengarkan Rasul Paulus berkhotbah, saudara. Dia doakan, dia dekap, dan orang itu hidup lagi. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa. Ya, tetapi meskipun Rasul Paulus dilengkapi dengan kuasa yang luar biasa,
dia nggak enak-enakan dalam melayani, saudara. Dia berkata apa? Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, sehingga Rasul Paulus, saudara, nggak heran kalau dia dipakai Tuhan luar biasa, benar? Ya, dan Rasul Paulus berkata, bukan aku yang membuat aku bisa kerja lebih keras, tapi karena apa? Kasih karunia Allah yang melakukannya di dalam aku. Artinya begini, orang yang sungguh-sungguh menerima kasih karunia dari Tuhan itu bukan cuma nanti diselamatkan masuk surga tok, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kasih karunia selama hidupnya di dunia, mereka melakukan yang terbaik juga dalam pekerjaannya. Amin. Ya, salah satu perubahan hidup yang harus dialami oleh setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh menerima kasih karunia, dia harus jadi orang yang mau bekerja, bahkan mau bekerja lebih keras. Amin. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita, ya, tapi kita mau melakukannya untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya pun merasakan, saudara, salah satu perubahan hidup saya yang saya rasakan setelah saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya dalam bekerja nggak mau main-main, saudara. Ya, saya mau melakukan yang terbaik karena saya tahu Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan, dan saya mau jadi mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, Rasul Paulus juga berkata, meskipun dia seorang rasul dipilih Tuhan, disertai dengan kuasa yang luar biasa, tapi dalam bekerja pun dia nggak mau asal-asalan, nggak mau enak-enakan. Dia berkata, aku bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Karena itu nggak heran, saudara, dalam 4 kali perjalanan misi Rasul Paulus menempuh jarak, kalau di total, saudara ya, perjalanan misi Rasul Paulus yang 4 kali itu total perjalanannya adalah 14.725 km. Di masa dulu, di mana transportasi nggak semudah sekarang. 14.725 km. Jarak Bandung ke Surabaya itu 770 km kurang lebih. 750-770 lah. Nggak tahu sekarang lewat tol mungkin lebih singkat lagi. Ya, itu artinya, saudara, perjalanan misi Rasul Paulus 4 kali itu, kalau di total jaraknya seperti Bandung Surabaya bolak-balik 20 kali, saudara. Ya, Rasul Paulus di masa dulu waktu transportasi belum semudah sekarang, tapi mau melakukan itu. Kayak itu nggak heran, saudara, dalam perjalanannya, dalam pelayanannya Rasul Paulus memenangkan berbagai kota di Eropa, Asia, dan Asia kecil. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa. Amin. Tapi semua itu bukan berarti dilakukan oleh Rasul Paulus dengan mudah. Dan itu semua bisa terjadi karena Rasul Paulus berkata, aku mau bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Ya, orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya adalah orang-orang yang mau bekerja lebih giat. Orang-orang yang bisa bertahan menghadapi badai adalah orang-orang yang mau bekerja lebih keras, saudara. Sekali lagi, memang kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi, saudara, di dalam Tuhan, kita juga nggak boleh santai-santai apalagi bermalas-malasan. Pada waktu keadaan kita sedang tidak mudah, kita harus mau bekerja dengan lebih giat, lebih keras dari yang sebelumnya. Amin. Ya, dan saudara, kenapa kita mau melakukannya, saudara? Karena kita percaya pada satu janji Tuhan ini. Bisa next tolong? Saudara, dalam Ulangan 2 ayat 7, ya, firman Tuhan berkata begini, yuk baca sama-sama dengan suara keras, 2, 1. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini, ke-40 tahun ini, Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Salah satu semangat yang membuat kita mau bekerja dengan giat lebih keras adalah bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat jadi berhasil. Sehingga gak ada yang sia-sia. Amin, saudara. Ya, dan dikatakan segala apapun yang kau kerjakan, artinya begini, saudara. Pekerjaan apapun yang ada pada kita, semuanya itu bisa dijadikan Tuhan jadi saluran berkat buat kita. Amin. Asal kita mau mengerjakannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ya, banyak orang mengira semua berkat datang dari pekerjaan, karena itu berusaha mencari pekerjaan yang terbaik yang bisa mendatangkan uang yang banyak. Ya, tapi saya percaya pekerjaan apapun kalau diberkati Tuhan, itu bisa jadi saluran berkat buat kita. Sehingga kita tidak akan kekurangan apapun juga. Amin, saudara. Nanti kalau saudara baca kisah Rut, saudara, waktu Rut kembali ke Bethlehem bersama dengan Naomi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka. Yang bisa dilakukan hanyalah memungut jelai.
Ya, saudara, jadi Tuhan melalui Nabi Musa, saudara, memberikan perintah kepada bangsa Israel. Kalau kamu punya ladang dan kamu menuai ladangmu, waktu engkau menyabit hasil ladangmu, yang jatuh jangan kamu ambil, biarin aja, tinggalin. Ya, dan itu nanti buat orang-orang miskin, janda-janda, anak yatim, dan orang asing. Nah, satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Ruth waktu dia pertama kali datang ke Bethlehem bersama dengan Naomi cuma itu. Dia ikut di belakang karyawan-karyawannya Boas yang menuai dan dia mungutin yang jatuh itu. Tetapi dikatakan Ruth bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga dikatakan dari pagi sampai petang dia enggak beristirahat. Dan karena itu meskipun cuma pekerjaan mungutin begituan, ya, mungutin yang jatuh, tapi cukup buat Ruth dan Naomi bahkan. Amin. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sanggup memberkati pekerjaan apapun yang kita lakukan. Sehingga kita tidak kekurangan apapun. Amin. Masalahnya kita mau enggak melakukan yang terbaik? Mau enggak kita melakukan kerja yang lebih keras waktu keadaan sedang membutuhkan kerja keras kita? Dan sebagai anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia, kita harus punya semangat untuk tetap mau melakukannya, saudara. Amin. Meskipun enggak mudah. Karena kasih karunia Tuhan berarti kita mau bekerja lebih keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saya percaya, saudara, apa yang kita lakukan akan menentukan hasil yang kita peroleh. Ada sebuah ungkapan, hasil tidak mengkhianati proses. Kalau nggak salah seperti itu ya Pak ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Artinya kalau kita melakukan proses yang baik, menjalani prosesnya dengan baik, hasilnya juga akan hasil yang baik. Tapi kalau kita menjalani prosesnya dengan terbaik, dengan sangat baik, hasilnya juga akan sangat baik. Tapi kalau kita jalani prosesnya asal-asalan, hasilnya juga akan asal-asalan, saudara. Ya, sekali lagi saya bukan mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi di dalam Tuhan kita juga harus mau melakukan yang terbaik, bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara, ada seorang pemain bola basket profesional di Amerika, saudara. Namanya Kobe Bryant. Ya, yang suka basket pasti tahu, saudara ya. Kobe Bryant meninggal di usia 41 tahun 2020 kemarin, dalam kecelakaan helikopter, saudara ya, bersama dengan putrinya dan 7 orang lainnya, mereka meninggal, saudara. Nah, dalam usia 41 tahun itu, Kobe Bryant sudah berkiprah, sudah terlibat dalam kompetisi basket NBA, kompetisi basket yang terbaik di Amerika selama 20 tahun. Jadi berarti di NBA Kobe Bryant mulai tahun waktu dia usianya 21 tahun. Ya, dan artinya dia sudah mulai basket sebelum mungkin belasan tahun, saudara ya. Karena di usia 21 tahun dia sudah bisa masuk ke NBA, laga bola basket yang paling bergengsi di Amerika. Nah, saudara, di NBA itu, saudara, setahun sekali diadakan NBA All Star. Jadi dari 420-an pemain basket di NBA itu dipilih beberapa belas pemain yang terbaik dan nantinya akan dijadikan 2 tim A dan tim B untuk diadu, yang menang nanti tim mana. Ya, itu setahun sekali. Nah, dikatakan, saudara, dalam 20 tahun karirnya Kobe Bryant itu bisa masuk NBA All Star 18 kali. Artinya dalam 20 tahun karirnya hanya 2 kali dia nggak masuk NBA All Star. 18 tahun selama dia berkarir, ya, dalam 20 tahun karirnya dia selalu masuk dalam seleksi NBA All Star. Itu suatu sebuah prestasi yang luar biasa, saudara. Ya, dan ternyata hal itu terjadi bukan kebetulan. Kenapa, saudara? Karena Kobe Bryant dia mau berlatih lebih daripada yang lain. Pelatihnya namanya Gary Vitti, saudara. Dia pernah bercerita, ya, pelatih LA Lakers, Los Angeles Lakers, saudara, Gary Vitti, di mana Kobe Bryant bernaung di klub tersebut. Suatu saat bercerita, pernah dia mengalami jam 4 pagi, saudara, waktu dia lagi tidur, tiba-tiba telepon selulernya berbunyi, ya. Dan waktu dia lihat yang telepon Kobe Bryant, saudara. Wah, dia kaget, jam 4 pagi Bryant telepon. Dia menyangka jangan-jangan lagi ngalami sesuatu. Tapi waktu dia angkat telepon itu, ternyata saat itu
Kobe Bryant sedang ada di gym, saudara. Dia sedang berlatih dan dia mau melakukan latihan yang perlu partner, ya, perlu ditolong. Karena itu dia telepon pelatihnya untuk datang ke gym nemenin dia latihan. Jam 4 pagi dia telepon pelatihnya. Dan Gary Vitti segera berangkat dan dikatakan jam 4.30 dia sampai di gym, saudara. Dan dia melihat Kobe Bryant dalam keadaan basah kuyup, berkeringat. Artinya dia sudah memulai latihannya jauh sebelum jam 4 pagi itu. Ya, saya sekali lagi tidak mau mengajak kita untuk melakukan yang melebihi kemampuan manusia juga, saudara ya. Saya juga tidak mengajak kita untuk mengandalkan kekuatan kita, tapi saya sedang mau menekankan kepada kita bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Amin. Kalau saudara mau mendapatkan hasil yang terbaik, saudara juga harus lalui prosesnya dengan yang terbaik. Amin, saudara. Kita harus berdoa lebih banyak, tapi kita juga harus mau bekerja lebih giat. Ada saat-saat di mana kita harus bekerja lebih giat, supaya berkat Tuhan bisa tetap kita terima. Amin. Ya, dan karena itu saudara, saya mau mengajak kita, kalau kita mau jadi pemenang, lebih dari pemenang, mari kita harus bisa melihat musim dan waktu. Pada waktu musim dan waktunya memerlukan kerja yang lebih, mari kita lakukan, saudara. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Dan saya percaya apa yang jadi bagian kita tetap akan diberikan Tuhan kepada kita, akan kita peroleh. Dan itu adalah yang terbaik buat kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Next, tolong. Ya, bertahan lebih tekun dan ulet. Next. Saudara, Rasul Paulus juga bersaksi dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Dia tadi di ayat sebelumnya dia berkata dia bekerja lebih giat. Tapi di ayat ini Rasul Paulus menceritakan kesusahan-kesusahan apa yang dia alami. Dikatakan, aku lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas manusia. Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Bahkan waktu dilempari dengan batu ini, saudara, diperkirakan Rasul Paulus sebenarnya sudah meninggal, saudara. Cuma mukjizat terjadi, setelah orang yang melempari dia pergi, Rasul Paulus bangkit lagi, dan dia masuk ke kota seakan-akan nggak ngalami apa-apa, saudara. Ya. Kenapa? Karena dia mengalami hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia juga. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Itulah daftar kesusahan Rasul Paulus. Coba bandingkan dengan kehidupan kita. Ya, Rasul Paulus berkata, aku mengalami baik di bahaya, di darat, di tengah laut, di padang, di mana-mana dia mengalami bahaya, saudara. Dan saya membayangkan waktu saya mengimajinasikan apa yang dialami Rasul Paulus, saudara. Mungkin Rasul Paulus pun pernah mengalami saat-saat di mana dia mungkin berpikir, aduh aku ini keterlaluan gak sih? Ya, atau sudahlah aku mundur aja. Ya, aku ini jangan-jangan aku terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Dan mungkin suatu saat Rasul Paulus juga mengalami, saudara, keputusasaan. Ya, itu bisa terjadi, mengingat berbagai kesusahan yang Rasul Paulus alami. Tetapi dari hal ini saya belajar, saya percaya Rasul Paulus mungkin mengalami hal seperti itu. Tetapi artinya kalau Rasul Paulus bisa tetap menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir, artinya Rasul Paulus mendorong dirinya untuk bertahan lebih tekun dan ulet. Amin, saudara. Mungkin dia pernah mengalami saat-saat di mana putus asa, di mana merasa, aduh kok kenapa bebanku di luar batas yang bisa aku tanggung, di luar batas kemanusiaan. Ya, mungkin Rasul Paulus putus asa, bahkan mungkin bisa juga dia mempertanyakan Tuhan. Tapi saya percaya, kalaupun Rasul Paulus benar-benar pernah mengalami seperti itu, artinya Rasul Paulus mendorong dirinya untuk pada waktu menghadapi semuanya, supaya dia bertahan lebih tekun dan ulet. Waktu dia mengalami kesusahan satu, dia mendorong dirinya, gak apa-apa lagi, maju lagi. Waktu dia mengalami kesusahan lagi, dia mau mundur, tapi dia mendorong dirinya untuk terus bertahan, bertekun. Dia lalui dan dia keluar sebagai pemenang. Kesusahan demi kesusahan terus dilalui, sampai akhirnya semua kesusahan
lalui dengan baik oleh Rasul Paulus. Dan karena itulah dia berkata, dalam semuanya aku adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin saudara. Kita perlu berdoa lebih banyak, bekerja lebih giat, tapi juga menghadapi sesuatu kita harus mendorong diri kita supaya tetap bertahan, tekun dan ulet. Amin. Lalui step by step dalam hidup kita, kesusahan apapun, nanti kita akan melihat bahwa Tuhan yang tolong kita. Ya, saudara, kalau sudah pergi ke mall, saudara, mall sekarang kan rata-rata pintunya sudah otomatis, saudara ya. Waktu saudara mau masuk, pintunya masih tertutup. Apa yang harus saudara lakukan? Tetap jalan, amin. Sampai nanti akhirnya pintunya terbuka. Kalau sudah berhenti waktu pintu tertutup, ya tertutup terus, saudara. Tapi kalau sudah berjalan terus, maka pada saatnya pintu akan terbuka. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin ada saatnya kita menghadapi pintu yang tertutup. Apa yang harus kita lakukan? Terus berjalan. Karena pada waktunya pintu pasti akan terbuka. Karena itu kita harus punya hati, jiwa yang seperti ini. Saya mau terus bertahan. Lebih tekun dan ulet. Sebagai suami menghadapi apapun, saya mau terus bertahan jadi suami yang terbaik buat pasanganku. Amin. Saya jadi pemimpin perusahaan menghadapi apapun, saya mau bertahan. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Amin. Ya, sebagai karyawan kita menghadapi apapun, kita bertahan lebih ulet, saudara. Amin. Nanti pada waktunya Tuhan akan buka jalan buat kita dan Tuhan akan tunjukkan jalan apa yang harus kita lalui. Amin. Saya berdoa 3 hal ini, saudara, biar terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa lebih banyak, mari kita bekerja lebih giat, dan mari kita bertahan lebih tekun dan ulet. Dan saya percaya, setiap bagian yang sudah Tuhan tentukan buat setiap kita, akan kita terima dalam hidup ini. Jadi berkat-berkat yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pemain musik boleh kembali ke tempat. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan pujian yang terakhir. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini hanya anugerah, saudara. Percayalah, Tuhan berkata bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu saya percaya Tuhan sudah punya blueprint buat hidup kita sampai kekekalan. Sehingga apa yang akan kita alami di depan nanti itu sudah ada dalam pengetahuan dan rancangannya Tuhan. Yang penting kita jalani sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin. Dan pasti kehendak Tuhan yang terbaik akan kita alami. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, nyanyikan pujian yang terakhir, refrennya saja. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu, Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kami percaya kasih dan sayang-Mu,
sumber kekuatan bagiku. Sigarala barala 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 mayarala bayaraba. Oh, hiarala barala 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 mayara sandarala barala 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 barala. Haleluya. Sigarala barala 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 barala. Hiarala barala 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 barala. Haleluya. Sigarala barala 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 barala. Biar setiap hati anakmu di tempat ini bangkit kembali Tuhan. Oh rabataka ya rala barala 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 barala. Biar semangat-semangat yang patah hari ini bangkit kembali dalam nama Yesus. Oh rabasando rabataka ya rala barala barala barala. Biar setiap anakmu yang berbeban berat hari ini menerima kekuatan yang baru untuk kami terus berjalan dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oh rabataka bayarala masyandarala barala barala. Hiarala masando ramayarala barala barala. Oh, sigarala barala 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 barala. Oh rabasandarala barala barala. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan dalam nama Yesus. Supaya kami semua menghadapi setiap musim-musim dalam kehidupan kami, menghadapi setiap musim-musim yang terjadi di dunia ini, kami boleh tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk bisa membaca, melihat keadaan yang sedang terjadi, supaya kami bisa melakukan yang terbaik di setiap musim dalam nama Yesus. Biar kami gak segan-segan untuk berdoa lebih banyak waktu keadaan sedang tidak baik, supaya kami tetap melihat kemenangan-kemenangan di dalam hidup kami. Kami mau bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, karena kami percaya apapun yang kami lakukan gak ada yang sia-sia. Tuhan akan buat berhasil dalam nama Yesus. Pasti Tuhan membedakan kami dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam nama Yesus. Biar kami terima semangat untuk bekerja dengan baik Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami juga diberikan kekuatan untuk bertahan lebih tekun dan ulet, sampai kami melihat jalan Tuhan dibukakan, berkat Tuhan dicurahkan, dan kami boleh beria-ria di dalam Tuhan dalam nama Yesus. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Berkati seluruh keluarga-keluarga, berkati setiap suami istri dalam nama Yesus. Biar Tuhan menjaga dari segala yang jahat. Biar setiap suami istri boleh tetap hidup rukun bersama, harmonis, sehingga berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Berkati anak cucu kami Tuhan dalam kuliah, dalam sekolah mereka, biar mereka boleh berhasil dan dijauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami. Berkati Tuhan usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Kami percaya dalam masa yang sukar sekalipun, tetap ada bagian yang sudah Tuhan tetapkan jadi berkat buat kami, yang akan kami terima lewat usaha pekerjaan kami dalam nama Yesus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu, dan biar setiap benih yang sudah ditabur, Tuhan menurunkan hujan atasnya, menumbuhkannya, dan memberikan buah-buah yang lebat untuk dituai dalam nama Yesus. Biar umat-Mu di tempat ini boleh ada dalam keadaan yang baik senantiasa, semuanya sehat Tuhan, untuk bersukacita, beribadah, dan melayani Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu di tempat ini, Pak Ishak dan Ibu Ripka, untuk terus memimpin umat Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan yang sempurna. Berkati rekan-rekan pelayan Tuhan di tempat ini, biar kami semua Tuhan diberikan kekuatan untuk terus bertekun dalam pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini, memuliakan Tuhan, jadi kemuliaan buat Tuhan di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya segala yang terbaik Engkau curahkan buat kami semua, karena kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang sepakat sekali lagi sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati.
Oke, puji Tuhan, yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.